Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini? Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Mudah-mudahan semua kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Oke guys, hari ini kita pengen ngebahas tentang 3 aplikasi raksasa ya, yang kali ini mungkin udah nggak asing lagi ya di telinga masyarakat Indonesia. Apalagi kalau bukan Home Credit Indonesia, Kredivo, dan Akulaku. Dan mungkin kawan-kawan yang hari ini masih telat bayar atau mungkin terancam gagal bayar, yang mungkin hari ini dihantui dengan segala macam ketakutan, hari ini kita akan bongkar tuntas dan kita akan kasih tahu tips and triknya ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran atau mungkin penyicilan di 3 aplikasi raksasa ini ya. Dan baiklah, mungkin beberapa teman-teman memiliki alasan-alasan tertentu ya kenapa hari ini belum mampu melakukan pembayaran atau mungkin penyicilan ya. Terlebih lagi mungkin karena efek pandemi COVID-19 kemarin, beberapa teman-teman kita itu dirumahkan dan mungkin tidak dipekerjakan lagi sehingga tidak menerima penghasilan lagi ya. Dan hari ini itu semua akan kita jadikan sebuah pengalaman yang mungkin akan selalu kita ingat ya, bahwasannya situasi kehidupan ini selalu berubah-ubah ya. Jadi kita memang harus rajin nabung ya dan berhemat, dan hampir semua dari kita tidak menginginkan hal ini pernah terjadi ya. Apalagi buat kawan-kawan yang mungkin hari ini belum menerima pekerjaan kembali. Ayo sama-sama kita doakan, mudah-mudahan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hari ini sedang dirumahkan, di PHK, atau mungkin belum dipekerjakan kembali, segera mendapat pekerjaan yang lebih baik lagi dengan penghasilan yang lebih banyak lagi. Amin ya robbal alamin. Oke guys, langsung aja ya, kita pengen masuk dulu di aplikasi Akulaku ya. Mungkin teman-teman yang lain juga hari ini sedang mengalami sebuah yang namanya yang mungkin terancam gagal bayar lah, atau mungkin memang belum bisa melakukan penyicilan dengan alasan ya belum menerima penghasilan kembali, atau memang mungkin ya memang dalam masa-masa sulit sekarang ini ya. Dan di situ kalian bisa melihat kita telah melakukan pinjaman itu sebesar 3.144.000, dan ini sudah lewat jatuh tempo pada tanggal 24 di bulan 3 tahun 2021 kemarin. Jadi ini udah di bulan 5 ya, udah di bulan Mei, dan ini sudah tanggal berapa, dan hampir keterlambatan 2 bulan ya, dan sekarang sudah lewat jatuh tempo. Dan kita pengen melihat dulu berapa sih biaya yang harus kita bayarkan ya. Di situ tertotal pembayarannya itu kita tuh Rp4.317.000 ya. Dan hari ini kita mempunyai katanya tagihan yang telah lewat jatuh tempo ya. Harap dibayar secepatnya agar tidak mempengaruhi kualitas kredit Anda pada Slik OJK. Oke, itu untuk di aplikasi Akulaku. Dan di aplikasi Akulaku ini kita masih punya tagihan sebesar 3.144.000. Jumlah yang lumayan banyak ya di tengah-tengah pahitnya kondisi perekonomian hari ini ya. Dan kita pengen cek lagi di aplikasi Home Credit ya. Nanti kita pengen ngejelasinnya sekaligus aja ya, supaya nanti kawan-kawan bisa ngelihat dulu. Dan untuk di aplikasi ini tagihan kita itu sudah tertunggak ya, dan jumlahnya itu Rp4.370.600 ya. Lumayan banyak ya, jadi ditambahkan 3 juta yang tadi sudah sekitar 7.500.000 lah yang harus dibayarkan untuk di 2 aplikasi ini aja. Dan nanti kita juga pengen nunjukin kalian itu kita gagal bayar tuh di aplikasi Kredivo ya. Oke, ini untuk di aplikasi Home Credit. Dan untuk di aplikasi Kredivo nanti kebetulan itu memang nggak bisa rekam layar, jadi nanti akan sedikit terganggu ya, karena kita akan merekam itu di layar handphone yang lain. Oke, sebentar.
Oke, ini kita pengen buka dulu untuk di aplikasi Kredivo berapa sih tagihan kita di aplikasi ini. Dan mungkin kawan-kawan juga mengalami masalah yang serupa hari ini ya. Dan kita pengen melihat dulu transaksinya ya, berapa sih utang kita di sini. Dan kawan-kawan bisa melihat ya di situ ada beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo ya. Dan di situ kalian bisa melihat di tanggal 5 Mei 2021 itu ada tagihannya 662.380. Terus di tanggal 10 Mei kemarin itu ada 553.300. Dan di tanggal 17 Mei kemarin itu ada 111.100 rupiah. Dan sekarang itu total yang tertagihnya itu 1.326.780 rupiah ya. Jadi ini ada beberapa aplikasi ya yang memang hari ini benar-benar belum mampu melakukan pembayaran ya. Dan banyak teman-teman itu yang hari ini masih banyak bertanya-tanya ya, dan akan kita jelaskan nanti di video kali ini. Oke, kita pengen back dulu lagi ke home credit sama di aplikasi Aku Laku ya, karena ini kan susah juga nih kalau kita pegang terus begini. Pegel juga ya kan, karena ini nggak bisa direkam layar kalau untuk di aplikasi Kredivo. Oke, udah jelas ya, itu kalian bisa melihat total tertagih itu sebesar 1.326.780 rupiah. Oke, itu tadi sudah sama-sama kita lihat ya tunggakan dan sudah jatuh tempo ya di 3 aplikasi raksasa yang hari ini menjadi beban pikiran ya, yang bikin buat galau ya. Mandi nggak basah, makan tak kenyang ya. Dan hari ini beberapa pertanyaan yang masuk ke kita itu sudah pasti tentang debt collector lapangan ya. Bang, apakah dari 3 aplikasi itu debt collector lapangannya ada? Jawabannya ada ya. Dan hari ini hampir di semua kota-kota besar. Jadi bagaimana itu pemahaman di kota-kota besar? Ya mungkin hari ini banyak juga teman-teman yang sedang telat bayar atau mungkin gagal bayar ya. Jadi kalau seandainya kamu itu di mana ya, paling enak nyontohinnya itu kalau misalnya kamu di Sumatera Utara ya. Jadi yang sudah pernah benar-benar didatengin sama debt kolektornya Kredivo, Aku Laku itu dan home credit itu untuk seputaran Medan ya. Kalau untuk di Sumatera Utara itu di kota besarnya itu di Medan, dan hampir rata-rata sudah ada yang pernah didatengin sama debt collector 3 aplikasi besar ini. Dan bagaimana Bang ketika mereka datang ya? Apakah mereka marah-marah, kasar gitu ya? Apa mereka teriak-teriak Bang? Apa mereka mengambil barang-barang ya? Dan jawabannya tidak ya. Mereka itu datang dengan baik, sopan, menjelaskan, menunjukkan kartu identitas dan menunjukkan surat kuasa penagihan, yaitu sudah sesuai dengan SOP dan prosedur yang sudah ditetapkan untuk melakukan penagihan ya. Jadi nanti kalau ada teman-teman itu yang hari ini sedang ngutang, ketika didatengin sama debt collector, kawan-kawan tuh berhak ya untuk mempertanyakan beberapa hal sebagai salah satu tanda bukti bahwasannya mereka itu memang resmi dari aplikasi yang bersangkutan. Misalnya itu tanda pengenal, ID card pekerjaan, surat kuasa penagihan, dan mereka itu nggak boleh ya. Dan hari ini banyak teman-teman itu khawatir ya kalau mereka itu buat ribut di rumah ya. Jadi nggak seperti itu. Mereka datang dengan baik, dengan sopan ya, dengan bahasa yang bagus. Dan kita wajib lah kooperatif ketika mereka datang dengan baik ya. Mereka juga nggak bakal buat ribut ya. Dan mereka itu nggak boleh mengambil barang-barang yang ada di rumah kita itu secara sembarangan ya, nggak boleh. Dan itu sudah diatur dengan hukum-hukum yang berlaku hari ini di Indonesia. Dan beberapa kekhawatiran kawan-kawan hari ini itu pasti tentang apa ya, tentang rasa malu ya didatengin sama debt collector. Dan hari ini itu merupakan sebuah masalah psikologis ya, kejiwaan kawan-kawan hari ini terganggunya itu ketika nanti debt collector ini datang teriak-teriak ya, didatengin ke rumah, nanti malu sama tetangga, sama
teman-teman dekat, ya kita nggak usah mikirin malu lagi. Dan hari ini banyak dari teman-teman itu menciptakan imajinasi sendiri yang malah memperburuk situasi saat ini ya. Sebenarnya kalau kita memang benar-benar belum punya uang dan mereka mau datang, ya silahkan aja datang ya. Selama mereka masih bersikap baik, sopan santun, ya kita wajiblah kooperatif menerima mereka ya. Namanya juga mereka itu bekerja ya. Ya sama seperti kita untuk menghidupi keluarga, menghidupi anak dan istri mereka. Ya kalau mereka masih dalam tahapan yang wajar, ya kita wajib kooperatif lah ya. Dan hari ini tolong ya, tanamkan di dalam hati kita itu untuk tidak lagi merasa gengsi ya. Nggak perlu malu-malu lagi ketika orang lain itu tahu kita punya hutang. Kenapa seperti itu? Itu mindset yang harus diperbaiki dari awal ya. Nanti itu bisa memperburuk situasi hari ini. Kawan-kawan jadi stres, depresi, malu sendiri. Ya udah, nggak penting lah tentang malu-malu itu ya. Namanya juga kita hari ini memang benar-benar belum punya uang dan memang belum benar-benar bisa melakukan penyicilan atau pelunasan hutang. Oke, jadi mungkin itu dulu ya yang bisa aku sampaikan, dan di video yang selanjutnya nanti kita pengen kasih tahu ke kalian ya beberapa SMS atau mungkin WA yang lebih gawat lagi ya, supaya nanti bisa membakar semangat kawan-kawan yang lain yang hari ini sedang berada dalam keterpurukan perekonomian. Tetap semangat ya, kita optimis kita bisa bangkit kembali dari semua permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi bersama-sama. Oke kawan-kawan, saudara-saudaraku, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Lebih dan kurang ya kita mohon maaf ya. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.